Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Agustina, NIM 200512140021 dari program studi Sistem Informasi A 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi prosesor, yang lebih spesifiknya prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya. Yang selanjutnya kita membahas tentang pengertian prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem yang ada pada komputer. Prosesor bekerja untuk melakukan perintah yang diperintahkan oleh pengguna komputer itu sendiri. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka kecepatan tinggi dan cepat pula kinerja suatu komputer tersebut. Tetapi tetap saja dipengaruhi oleh jenis dan kapasitas dari prosesor itu sendiri. Jenis prosesor tidak hanya satu, melainkan banyak sekali, mulai dari Intel Celeron sampai Intel Core. Sejarah Intel. Intel Corporation Nasdaq INTC didirikan pada tahun 1968, yaitu sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika Serikat. Terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor dan mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Intel juga membuat kartu jaringan, chipset papan induk, komponen, dan alat lainnya. Intel memiliki proyek riset yang maju dalam seluruh aspek produksi semikonduktor, termasuk MEMS. Perkembangan Intel. Yang pertama, pada tahun 1971, 4004 mikroprosesor. Yang kedua, pada tahun 1972, 8008 mikroprosesor. Yang ketiga, pada tahun 1974, 8080 mikroprosesor. Yang keempat, pada tahun 1978, 8086 sampai 8088 mikroprosesor. Yang kelima, pada tahun 1982, 286 mikroprosesor, sampai dengan Intel terbaru adalah Intel Core i9 tahun 2017 dan Intel Core X Series. Yang pertama, saya akan membahas tentang prosesor Intel Celeron. Prosesor jenis ini adalah jenis prosesor Intel yang berada di kelas low end level dan targetnya adalah laptop atau PC yang performanya tidak berat sekali. Biasanya digunakan untuk siswa sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama. Biasanya digunakan untuk Microsoft Office, web browsing, dan lain-lain. Tetapi, untuk prosesor ini kurang cocok digunakan untuk bermain game dan tidak kuat untuk melakukan banyak aktivitas multitasking. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang prosesor Pentium. Di prosesor ini terdapat dua jenis Intel Pentium, yaitu Gold and Silver. Intel Pentium ditargetkan untuk user yang membutuhkan performa komputasi standar dengan harga yang terjangkau. Untuk aktivitas yang lebih berat disarankan menggunakan Pentium Gold daripada Silver, karena performanya lebih baik. Contohnya untuk bermain game PES, Dota yang tentunya berada pada low level saat bermain. Intel Pentium memiliki dukungan kualitas audio visual yang lebih baik dibandingkan Intel yang sebelumnya. Yang ketiga, saya akan membahas tentang prosesor Core i3. Jenis prosesor ini biasanya digunakan untuk pekerja kantor yang tidak terlalu berat dan cocok untuk aktivitas multitasking, bermain game, pengisian daya cepat, masa pemakaian baterai lama, mobilitas bawaan, dan melakukan hal-hal dasar seperti Microsoft dengan lancar melebihi prosesor sebelumnya, yaitu prosesor Celeron dan Pentium. Yang keempat, saya akan membahas tentang prosesor Core i5. Prosesor ini digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas sekaligus, cocok untuk pengguna tingkat sedang ke berat. Prosesor ini sanggup bermain game dengan performa yang lebih baik dan dapat diandalkan. Untuk laptop atau PC dengan prosesor ini terdapat dua varian, yaitu yang memiliki dua core, yaitu yang memiliki teknologi hyper-threading dan quad-core, memiliki beberapa range clock speed dari rendah sampai tinggi.
Selain itu, juga terdapat versi unlock yang dapat di-overclock oleh user agar meningkatkan performa laptop itu sendiri. Yang kelima, saya membahas prosesor Core i7. Prosesor ini cocok untuk segala jenis pekerjaan, dapat menampung beban multitasking tingkat berat, mampu menjalankan berbagai macam aplikasi dengan lancar, serta meningkatkan performa laptop maupun komputer secara keseluruhan. Selain itu, dapat merender video dengan cepat dibanding Core i5 dan Core i3, sehingga cocok untuk bekerja sebagai desainer, editor video atau foto, maupun mahasiswa teknik yang membutuhkan aplikasi yang berat untuk perkuliahan. Yang keenam, saya membahas prosesor Core i9. Prosesor ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan performa yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Pengalaman virtual reality yang mengagumkan. Prosesor ini diperuntukkan bagi para gamer yang menginginkan resolusi 4K sekaligus bisa melakukan streaming atau broadcasting pada layar desktop langsung ke portal Twitch. Prosesor ini ditujukan bagi kalangan entusias yang telah menyambut baik seri prosesor Intel Broadwell i sebelumnya. Dan yang terakhir, prosesor X series. Prosesor ini membantu para pekerja freelance, prosumers, atau desktop entusias karena memiliki performa yang kencang ditambah dengan kemampuan overclocking yang fleksibel, menawarkan tenaga komputasi yang kuat dan pilihan yang fleksibel. Jajaran prosesor ini memungkinkan untuk tetap bekerja secara kreatif dan juga kompetitif, bahkan dalam memproses beban kerja komputasi paling intensif sekalipun. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang segmentasi pasar. Untuk lebih jauhnya, apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah konsep yang membagi pasar menjadi kelompok-kelompok klien karena adanya perbedaan dalam beberapa hal, seperti perbedaan dalam segi keinginan, sumber daya, sifat dan kebiasaan mereka. Tujuannya untuk meneliti segmentasi mana yang mempunyai peluang pasar yang terbaik. Segmentasi pasar yang terdapat dalam Intel Core. Yang pertama, entry level, yang kedua, mid-end level, yang ketiga, high-end level. Yang pertama, entry level. Segmentasi pasar entry level ditunjukkan pada target pasar yang memiliki budget terbatas. Contohnya Intel Celeron dan Intel Pentium. Yang kedua, mid-end level. Segmentasi pasar mid-end level ini ditujukan untuk mengisi di tengah meningkatnya tingkatan pengguna. Contohnya Intel Core i3, i5, dan i7. Yang ketiga ada high-end level. Segmentasi pasar high-end level ditunjukkan untuk para user yang tidak mempunyai rasa pelin-pelan dalam menggunakan teknologi yang diinginkan. Contohnya penggunaan Intel Core i9 dan Intel X series. Selanjutnya saya akan membahas tentang fitur Intel. Yang pertama, fitur Intel Celeron. Prosesor Celeron generasi terbaru kini sudah menyediakan dukungan multimedia, grafis lebih baik, dan dukungan Wi-Fi gigabit. Yang kedua, frekuensi turbo maksimal mulai dari 2.4 GHz yang hanya dimiliki oleh Intel Celeron N3350E. Frekuensi dasar prosesor mulai dari 1.1 GHz sampai dengan 2.16 GHz. Yang ketiga, cache mulai dari 1 MB sampai dengan 4 MB L3 cache. Yang keempat, thread dengan varian 2 atau 4. Dan yang terakhir, Intel Wi-Fi 6GB+. Fitur Intel Pentium. Frekuensi turbo max mulai dari 1.8 GHz sampai dengan 3.5 GHz. Frekuensi dasar prosesor mulai dari 75 GHz sampai dengan 4.3 GHz. Cache mulai dari 256 KB L2 cache sampai dengan 6 MB. Thread dengan varian 2, 4, atau 8. Selanjutnya untuk fitur Intel Core i3, frekuensi turbo max yaitu frekuensi maksimum yang mampu dijalankan prosesor berinti tunggal menggunakan Intel Turbo Boost teknologi
mulai dari 3,4 GHz sampai 4,1 GHz. Frekuensi dasar prosesor yang menunjukkan kecepatan transistor prosesor membuka dan menutup yaitu mulai 1,3 GHz sampai 2,2 GHz. Cache bernilai 3 MB Intel Smart Cache sampai 8 MB Intel Smart Cache. Thread dengan varian 4, 5, atau 8. Fitur Intel Core i5. Frekuensi Turbo Max bernilai 1,9 sampai 4,9 GHz. Frekuensi dasar prosesor yang menunjukkan kecepatan transistor prosesor membuka dan menutup yaitu mulai dari 1,3 sampai 3,90 GHz. Cache bernilai 3 sampai 12 MB Intel Smart Cache. Thread dengan varian 4, 5, 6, 8, atau 12. Intel Wi-Fi 6GB+. Untuk selanjutnya, fitur Intel Core i7. Frekuensi Turbo Max dengan menggunakan Intel Turbo Boost teknologi dengan mulai 4,60 sampai 5 GHz. Frekuensi dasar prosesor mulai 1,40 sampai 3,60 GHz. Cache mulai dari 4 sampai 16 MB Intel Smart Cache. Thread dengan varian 4, 8, 12, atau 16. Intel Wi-Fi 6. Yang selanjutnya, fitur Intel Core i9. Frekuensi Turbo Max, yang berarti frekuensi maksimum yang mampu dijalankan prosesor berinti tunggal menggunakan Intel Turbo Boost teknologi. Mulai dari 4,50 sampai 5,30 GHz. Frekuensi dasar prosesor yang menunjukkan kecepatan transistor prosesor membuka dan menutup mulai dari 1,40 sampai 3,70 GHz. Cache bernilai 16 MB sampai 20 MB Intel Smart Cache. Thread dengan varian 12, 16, dan 20. Intel Wi-Fi 6. Fitur Intel Core X Series. Frekuensi Turbo Max mulai dari 3,50 GHz sampai 4,60 GHz. Frekuensi dasar prosesor mulai dari 2,60 GHz sampai dengan 4,30 GHz. Cache bernilai 6 sampai 25 MB Intel Smart Cache. Thread-nya dengan varian 20, 24, 28, atau 36. Intel Wi-Fi-nya bernilai 6. Overclock yang meyakinkan. Intel Performance Maximizer. Yang ketiga, saya akan membahas tentang teknologi boosting. Teknologi boosting adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dari suatu metode klasifikasi. Salah satu variasi boosting adalah AdaBoost. Beberapa penelitian juga telah menunjukkan bahwa AdaBoost mampu meningkatkan akurasi dari suatu metode klasifikasi. Yang pertama, teknologi boosting dari Celeron. Celeron tidak didukung Turbo Max teknologi 3 dan tidak didukung Intel Turbo Boost teknologi. Yang kedua, Intel Pentium tidak didukung Intel Turbo Boost teknologi. Yang ketiga, Intel Core i3 tidak didukung oleh Intel Thermal Velocity Boost, tetapi didukung oleh Intel Turbo teknologi. Core i5 tidak didukung oleh Intel Thermal Velocity Boost, tetapi didukung oleh Intel Turbo teknologi 2.0. Core i7 tidak didukung oleh Intel Thermal Velocity Boost, tetapi didukung oleh Intel Turbo teknologi 2. Core i9 didukung oleh Intel Thermal Velocity Boost, tetapi didukung oleh Intel Turbo teknologi 2. X-Series tidak didukung oleh Intel Thermal Velocity Boost, tetapi didukung oleh Intel Turbo teknologi 2. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jumlah core masing-masing dari prosesor Intel. Yang pertama, Intel Celeron. Prosesor Celeron punya varian produk dengan 2 atau 4 core. Intel Pentium tersedia dalam pilihan 2
atau 4 core dengan kecepatan maksimal hingga 3,9 GHz. Yang ketiga, Intel Core i3. Intel Core i3 generasi ke-8 saja kini sudah tersedia dalam pilihan 2 atau 4 core dengan opsi kecepatan clock mencapai 4 GHz. Yang kelima, Intel Core i5 hadir dalam pilihan 4 hingga 6 core dengan opsi kecepatan hingga 4,3 GHz. Yang keenam, Intel Core i7. Intel Core i7 tersedia dalam pilihan 4 hingga 6 core dengan kecepatan maksimal hingga 4,5 GHz. Intel Core i9 tersedia dalam pilihan 6 core dengan kecepatan maksimal hingga 4,8 GHz. Dan yang terakhir, Intel Core X Series. Jumlah core yang dimiliki prosesor Intel X ini bahkan ada yang mencapai 18 core dengan 36 thread. Yang kelima, saya akan membahas tentang segi harga. Yang pertama, Intel Celeron. Harganya berkisar 570.000. Yang kedua, Intel Pentium. Harganya berkisar kurang lebih 740.000 hingga 1.090.000. Yang ketiga, Intel Core i3. Harganya berkisar 1.165.000 sampai 2.890.000. Yang keempat, Intel Core i5. Harganya berkisar 2.715.000 sampai 4.675.000. Yang kelima, Intel Core i7. Harganya berkisar 4.715.000 sampai 13.650.000. Yang keenam ada Intel Core i9. Harganya kurang lebih 10.175.000 sampai 33.500.000. Dan yang terakhir, Intel Core X Series harganya berkisar 13.680.000 sampai 36.785.000. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.